bahwa perintah Undang-Undang Dasar, perintah pendiri-pendiri bangsa kita adalah bahwa bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar kita. Dan hanya itu, saudara-saudara, hanya itu yang bisa menyelamatkan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Saudara-saudara sekalian, saya menjelang 1 tahun menerima mandat, saya sekarang berdiri dengan penuh kepercayaan diri dan keyakinan. Karena dalam 11 bulan kita telah membuktikan dengan itikat yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan hati yang ikhlas, dengan cinta tanah air dan cinta rakyat, kita bisa berbuat banyak. Kita telah menyelamatkan minimal 300 triliun rupiah. 300 triliun rupiah inilah yang kita pakai untuk makan bergizi gratis. Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat. 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Ini tidak membuat bahwa kita puas dengan itu. Tapi namanya usaha manusia yang demikian besar, yang belum pernah dilaksanakan, saya kira dalam sejarah dunia. Berhasil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerimaan manfaat. Presiden yang cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun. Kita 11 bulan sudah 30 juta. Ada kekurangan? Ada. Tapi manfaatnya sangat-sangat besar. Kita tidak bisa menduga. Kita mungkin PKS yang di daerah-daerah merasakan pasti. Tapi banyak elit Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh. Saudara-saudara sekalian, dengan program makan bergizi ini menjadi strategis, menjadi sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Ternyata dengan makan bergizi ini kita bisa menciptakan lapangan di akhir tahun, di awal tahun depan, Januari Februari, 1,5 juta lapangan kerja baru. Kita telah berhasil menghidupkan ekonomi rakyat. Bahwa tiap hari kita butuh telur, kita butuh sayur, kita butuh ikan, kita butuh ayam, kita butuh bahan-bahan
dari kampung-kampung itu sendiri, dari kecamatan-kecamatan itu sendiri. Di puncaknya nanti tahun depan, kita akan gelontorkan mendekati 300 triliun untuk makan bergizi. 300 triliun, persisnya berapa Menseknek? 335 triliun. Yang adalah 20 miliar dolar. 20 miliar dolar kita kirim ke desa-desa. 335 triliun kita kirim ke desa-desa, saudara-saudara. Yang selama berapa puluh tahun uang dari daerah mengalir ke Jakarta. Dan di Jakarta sering mengalir ke luar negeri, menetap di luar negeri dan tidak tinggal di Indonesia. Kita balik sekarang, uang masuk ke desa-desa. Dan saudara-saudara, dalam ilmu ekonomi, ada yang disebut the philosophy of money. Kalau 1 rupiah beredar di suatu tempat, rupiah itu bisa menimbulkan 2, 3, 4 rupiah baru yang beredar. Jadi saudara-saudara, kita bisa bayangkan kegiatan ini yang saya sebut tadi 300 triliun itu bisa menciptakan kehidupan ekonomi senilai 600 triliun. Mungkin 900 triliun. Karena apa? Karena tiap hari rakyat desa itu tahu bahwa dapur itu memerlukan sekian ratus kilo beras, sekian timun, sekian sayur, sekian ikan, sekian telur, sekian ayam. Jadi dia punya captive market, dia punya off take, dia punya sesuatu harapan yang pasti. Petani-petani kita dari dulu justru waktu panen dia risau. Waktu panen harga jatuh. Tapi sekarang karena yang akan menerima, yang akan mengambil hasilnya adalah rakyat sendiri, adalah saudara-saudara mereka sendiri, adalah pemerintah mereka sendiri. Jadi mereka punya jaminan pasar. Mereka tidak akan punya panen yang tidak terserap. Ini saudara-saudara sasaran kita. Dan ini kita sudah hampir sampai di titik itu. Jadi saudara-saudara 30 juta kita bangga. Kita risau masih ada. Makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat yang modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya, dan langkah-langkah preventif lainnya. Saudara-saudara, kita mengerti 30 juta suatu prestasi. Tapi ingat, sasaran kita masih jauh. Sasaran kita adalah 82 juta penerima manfaat. 30 juta kita boleh bangga, tapi saya sebagai presiden masih sangat sedih karena masih 50 juta anak-anak dan ibu hamil
yang menunggu. Tapi kita tidak bisa paksakan untuk lebih cepat. Sekarang saja bisa terjadi penyimpangan. Bayangkan kalau kita paksakan dengan secepat-cepatnya, mungkin penyimpangan dan kekurangan bisa lebih dari itu. 30 juta prestasi dan saya yakin ini akan meningkat. Ya, tidak linier tapi akan meningkat. Tetapi ya inilah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang bapak, saya bangga dengan 30 juta, tapi saya masih ingat 52 juta anak-anak kita masih berharap, masih menunggu dengan ibu-ibu hamil. Tapi saudara-saudara, rawi-rawi rantas, malang-malang putung, kita tidak takut dengan kesulitan. Kita tidak takut dengan tantangan, kita tidak boleh gentar dengan masalah. Kita selesaikan, kita hadapi, kita atasi, kita kerja keras untuk rakyat yang kita cintai, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, tadi saya singgung bahwa banyak kekurangan kita, banyak kesulitan kita, bahwa ada penyimpangan sistemik. Ya, sistem ini harus kita perbaiki dan insya Allah dengan dukungan saudara-saudara kita akan memperbaiki sistem ini. Tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan yang sekian ratus juta rakyat. Kita harus berani memperbaiki sistem yang keliru, sistem yang salah, sistem yang memungkinkan kekayaan kita diambil tiap hari, tiap bulan, dibawa ke luar negeri dan tidak kembali ke Indonesia. Ini harus kita hentikan dan akan kita hentikan. Saya mohon doa saudara-saudara, saya mohon dukungan saudara-saudara supaya Presiden Prabowo Subianto lebih berani lagi, saudara-saudara. Saya berharap semua organisasi dengan jalur, dengan sayap-sayap, dengan jaringan saudara-saudara sekalian, saya sudah bicara ke ulama-ulama, saya sudah bicara ke tokoh-tokoh agama, sampaikan ke semua rakyat, sampaikan ke ibu-ibu, bapak-bapak, kasih tahu ke anak-anaknya, jangan mau diadu domba, jangan mau dihasut. Kalau memperjuangkan demokrasi, kalau memperjuangkan hak asasi manusia, kalau memperjuangkan keadilan, kalau memperjuangkan perlawanan terhadap korupsi, tidak dengan kerusuhan, tidak dengan bakar-bakar, saudara-saudara sekalian. Apalagi yang dibakar, dibangun dengan uang rakyat. Katanya memperjuangkan demokrasi, lembaga demokrasi, gedung DPR, DPRD dan dibakar. Membuat kerusuhan, membuat bom molotov. Ini adalah kejahatan. Ini bukan aktivis, bukan pejuang demokrasi, bukan pejuang keadilan. Mereka hatinya jahat. They are evil. Mereka zolim. Mereka ingin membuat kekacauan. Mereka ingin mengadu domba. Mereka ingin menghentikan kebangkitan bangsa Indonesia. Selalu diberikan pesimisme. Selalu diberikan gambar yang menurunkan harapan. Saudara-saudara, saya juga bisa. Saya punya data itu semua. Tapi saya harus menyaring dan saya harus melihat
Dan saya melihat bahwa tadi baru berapa bulan, tapi dengan itikat baik, dengan niat untuk melakukan pemerintahan yang bersih, kita buktikan kita bisa menyelamatkan 300 triliun, mungkin lebih. Di semua bidang banyak kekurangan. Makanya kita kerja keras. Kita kerja keras. Saya kasihan sama menteri-menteri saya sebetulnya. Malam minggu ratas. Hari minggu ratas. Karena saya katakan kepada mereka. Saya kutip apa yang disebut oleh Bung Karno pernah. The hungry stomach cannot wait. Perut yang lapar tidak bisa menunggu. Anak-anak yang berharap tidak boleh menunggu lama-lama lagi. Kita harus kerja keras. Dan kita sedang kerja keras. Saudara-saudara, prestasi pemerintah yang saya pimpin cukup membanggakan, karena itu sekarang kalau saya diundang oleh parpol, saya semangat datang. Karena saya bisa cerita, ya kan? Dan karena saudara juga bagian dari koalisi saya, ya kalian ikut bangga juga dong. Iya kan? Tapi kau perhatikan enggak? Baru setelah Agustus lah aku lebih berani tampil. Benar? Terus terang aja, bulan-bulan pertama pemerintah komunikasinya kurang, saya akui. Karena kita lagi kerja. Kita komunikasi sering, bicara baik-baik, tapi hasilnya nggak ada. Malu. Malu sama rakyat, kasihan sama rakyat. Saya kalau keliling daerah, anak-anak keluar dari rumah, mereka teriak, Pak, makan bergizi Pak. Oh ya, sudah terima? Belum Pak, belum terima. Bayangkan itu, gimana itu? Aduh, sabar ya. Habis itu langsung kepala BGN saya telepon. Kepala BGN sudah botak kepalanya itu. Saudara-saudara, sekarang pupuk sampai ke petani. Tadinya ada 145 peraturan. Harus tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini. Habis itu pupuknya menghilang, nggak tahu kemana. Ya. Saya pernah diberitahu waktu saya hapus semua itu, saya perintahkan dari pabrik pupuk milik negara, pupuk disubsidi oleh negara, uang rakyat, maka pupuk itu harus langsung ke petani. Jangan terlalu banyak perantara. Habis itu ada yang sampaikan ke saya, Pak, nanti Bapak kehilangan loh, kehilangan dukungan. Kenapa? Pak, ada 27.000 distributor. Sekarang mereka kehilangan Pak, 27.000 distributor. Saya bilang, berapa petani yang ada di Indonesia? 30 juta kakak dengan suami istri, 100 juta. Menang mana? 27.000 atau 100 juta? Dan saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya tahu itu distributor itu ya. Saya tahu itu. Ponakannya bupati, sepupunya, tim suksesnya, maaf deh. Kan kita sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan?
habis itu udahlah, kita sudah tahu kan, kalau bupati nanti dia yang harus tanda tangan, nanti dia cek, oh kecamatan itu nggak milih gue, desa itu nggak milih saya, nggak deh, pupuknya kurangi aja, kasih yang milih gue. Ya, ini yang nggak benar, saudara-saudara. Dan waktu saya perintahkan potong mata rantai ini, yang 27.000 kecewa, ya kan? Ada kader Gerindra yang pinter, dia datang ke Menteri Pertanian, Pak, kalau bisa yang 27.000 diganti kader-kader Gerindra aja. Ada wartawan sih. Pokoknya saya bilang, nggak ada itu. Tidak ada yang gantikan. Dari Papuk sampai gitu, nggak ada. Itu hak, mau petaninya milih PKS, milih Demokrat, mau nggak ada urusan. Politik adalah politik. Hak adalah hak. Politik itu di kotak suara. Urusan si warga negara dengan hati nuraninya dan dengan yang maha kuasa di atas. Nggak ada urusan. Namanya kader kan, lihat kesempatan. Nggak ada. Nggak ada kader-kader Gerindra yang datang-datang lagi ke menteri-menteri. Macam-macam lagi, nggak ada itu. Ya kan? Saudara-saudara, dan kenyataan, coba cek. Ya kan, di mana coba? Sumatera Barat saya kalah. Ya kan? Terlalu semangat nih. Minta izin boleh ya? Sedikit. Panitia saya dibatasi sampai jam berapa ini? Saudara-saudara, ternyata cek Sumatera Barat, pupuk lancar nggak di situ? Aku kalah juga di Aceh, ya kan? Coba cek, ya kan? Pupuk lancar nggak? Coba cek bupati-bupati PKS, ya kan? Nggak ada. Kita harus dewasa, kita harus jadi bangsa yang dewasa. Kita ingin menang, tapi kita juga harus siap kalah. Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. Lima kali pemilihan, 4 kali kalah. PKS ikut-ikut lagi. Dua kali dukung gue, 2 kali kalah. Yang gue menang, lu nggak dukung lagi. Tapi oke, yang liwat-liwat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, ya politik seperti itu, politik juga harus rame, ya kan? Nggak ada masalah. Aku tuh terus terang aja loh, saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh, sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara, kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat apa itu? Lihat rame-rame seneng, bener nggak? Jujur, iya kan? Jadi saudara-saudara, kita harus demokrasi yang dewasa.
Ya kan, siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa, ya oke. Yang penting siapapun kita bersatu, kita kerja untuk bangsa dan negara. Kita akan membentuk koperasi desa dan kelurahan di 80.000 desa. Saudara-saudara sekalian. Ini akan terwujud dan rakyat akan nanti punya kekuatan ekonomi. Karena kita anggap semua penduduk desa itu otomatis jadi anggota koperasi desa merah putih tersebut. Otomatis. Jadi dia akan dapat barang-barang dengan harga yang semurah-murah yang kita bisa capai. Kita percepat mata rantai distribusi. Semua produksi mereka kita bisa serap. Kita akan bikin supermarket milik koperasi di setiap kabupaten. Kita akan bikin hypermarket di tiap provinsi dan hypermarket di pusat Indonesia. Jadi semua produk dari petani kita, nelayan kita, UMKM kita, kita beri tempat, beli pasar yang baik, yang bagus. Saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung bahwa hitungan kita akan meringankan beban hidup rakyat kita dengan signifikan. Beras akan murah, minyak goreng akan murah, LPG bersubsidi akan sampai, pupuk bersubsidi harus sesuai harga jual, dan nanti kita akan bikin tenaga surya di tiap desa. Sehingga nanti tiap desa kita akan mandiri. Saudara-saudara. Perumahan rakyat hari ini, berapa jam lagi saya akan resmikan pembagian rumah 25.000 rumah. Hari ini. Kita sudah tingkatkan kuota, fasilitas, likuiditas, pembiayaan perumahan ke 350.000 penerima. Saudara-saudara sekalian, kita akan membangun ratusan ribu rumah. Memang ini tidak bisa seketika, tapi dalam minggu-minggu akan datang, bulan-bulan akan mendatang, kita akan perlihatkan, membuktikan kepada rakyat real. Kita serius, tanah-tanah negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal, kita peruntukkan untuk perumahan rakyat tercapai. Tidak semata-mata selalu untuk perumahan mewah. Justru perumahan untuk rakyat yang paling bawah kita harus siapkan dan akan kita siapkan. Saudara-saudara, pembangunan 100 desa nelayan sudah berjalan dan kita akan tambah minimal 1.000 desa nelayan. Harapan kita tahun depan akhir bisa sampai 2.000 desa nelayan. Satu desa nelayan terdiri dari 2.000 nelayan. Kalau 2.000 desa nelayan berarti 4 juta nelayan. Dengan istri dan anak 2 itu berarti 16 juta. 16 juta saudara-saudara kita penghasilannya akan meningkat. Yang tadinya tidak punya pabrik es akan punya pabrik es. Yang tadinya tidak punya dermaga akan punya dermaga. Yang tadinya tidak punya gudang cold storage akan punya gudang cold storage. Saudara-saudara, kita sudah uji coba 1 desa nelayan di Papua, di Biak,
ternyata penghasilan nelayan itu naik minimal 60%, ada yang naiknya 100%. Kita akan bangun 20.000 hektar tambak di Pantura, Jawa Barat sebagai awal. Ini akan membuka 130.000 lapangan kerja. Saudara-saudara sekalian,